Oke, selamat malam, Bang Ronald dan Bang Andika. Izin Bang untuk terkait sidang hari ini itu seperti apa Bang berjalannya Bang? Ayo, iya, Mas. Oke, terima kasih. Jadi pihak tergugat tetap tidak datang, tidak hadir, hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, dan itu pun kuasa hukumnya sudah berganti. Nah, saya bergantinya kurang tahu juga. Yang pasti kuasa hukumnya berbeda dari 2 kali sidang mediasi kemarin. Dan kuasa hukum dari pihak tergugat juga meminta waktu sampai minggu depan untuk mengkaji dan berkomunikasi dengan pihak tergugat nanti. Yang sebenarnya hari ini agenda persidangan itu apa Bang? Mediasi. Berarti kedepannya apakah langsung ke tahap pembuktian atau seperti apa Bang? Tadi sepakat kita memberi waktu sampai minggu depan. Kalau memang minggu depan sudah tidak ada etikat untuk datang dari pihak tergugat, maka persidangan akan lanjut dan akan memasuki ke pokok perkara dalam persidangan. Kalau dalam alasannya sendiri Bang tidak hadir ketiga kali ini Bang, apa Bang? Masih tetap sama karena tuntutan profesi dan adanya tanggung jawab syuting ya yang belum bisa ditinggal ya. Tanggapan dari hakim seperti apa Bang tadi Bang? Sama karena kita sepakat untuk memberikan waktu lagi. Salah satu bentuk etikat baik kita memberikan waktu untuk minggu depan bisa hadir, ya maka kami sepakat, baik prinsipal kami dan tergugat sepakat dalam minggu depan ini akan diagendakan mediasi selanjutnya. Ketika tidak menemukan kata mufakat, maka akan masuk ke pokok persidangan. Oke, lalu mungkin untuk permintaan yang sebelumnya kan mediasi di luar, Bang. Apakah itu akan terrealisasikan atau seperti apa, Bang? Ya, monggo. Ini ya teman-teman pers ya. Jadi kebetulan itu inisiasinya mereka itu untuk menjalin komunikasi, khususnya dalam konteks di luar mediasi yang sudah ditentukan oleh pengadilan itu sampai sekarang itu tidak realisasi. Itu makanya kalau saya membaca alasan apapun meskipun ada tuntutan profesi dan sebagainya, masa saya kan sudah bilang gitu kan melalui konferensi pers yang minggu lalu itu, masa orang kerja 7 hari 1 minggu 7 hari kan begitu kan. Jadi memang kalau sudah saya simpulkan sekarang ini bahwa memang sudah nggak ada itikat baik dari mereka itu untuk mengoptimalkan mediasi gitu loh. Artinya kalau mereka memang siap untuk fight di pengadilan, kami pun siap. Itu aja sudah. Tapi kalau saya membaca dan kayaknya dari kacamata saya, sampai saat ini saya masih belum melihat sama sekali titik itikat baik dari mereka untuk mengoptimalkan mediasi itu aja. Ada lagi? Halo, rekan-rekan? Berarti kedepannya itu sidang pembuktian ya Bang ya, atau seperti apa Bang? Bukan. Yang dimaksud ini akan masuk ke materi pokok gugatan dalam gugatan. Materi pokok yang untuk mengutarakan isi gugatan tersebut ya Bang ya. Betul. Mungkin ada kekecewaan sendiri Bang dari pihak dari Resano sendiri Bang terkait ketidakhadiran ketiga kalinya ini Bang. Seperti apa tanggapannya Bang dia? Ya tentu kita sangat kecewa karena kan sebetulnya kan mediasi ini kan sebetulnya kan forum yang paling bijak ketika para pihak itu ya untuk menyelesaikan perkara dalam konteks tanpa ada tanpa bisa dikemas oleh pihak yang luar, karena mediasi ini kan sifatnya kan tertutup kan. Tapi kalau memang mereka sudah nggak ada itikat, berarti dalam artian saya simpulkan bahwa pihak tergugat sendiri sudah siap untuk membedah perkara ini hingga sampai kemanapun gitu loh. Artinya di ruang publik gitu loh.
Jadi kalau memang mereka sudah siap, insya Allah kami lebih siap gitu loh. Itu aja sudah. Itu makanya Oke. nanti kalau semuanya ada, memang kalau memang peristiwa hukum ini sudah pure bisa diketahui oleh publik sampai apa yang terjadi dan kemudian, ya mohon maaf ya, dalam koridor ini sampai membuka aib kemana-mana, ya jangan salahkan saya kan begitu kan. Karena sistem persidangan itu kan yang pastinya kan terbuka untuk umum itu. Sekarang sudah ada forum penyelesaian yang sifatnya tertutup, mereka nggak menangkap itu aja sudah. Secara kontrario kan pastinya kan sudah siap untuk dibeber di muka umum, itu aja. Sederhananya itu aja. Bang, ada yang menarik, berarti terkait kuasa hukum pergantian Denada dari pihak Denada itu udah ganti ya Bang? Apakah ini mempengaruhi Bang atau seperti apa? Ya, sebetulnya bukan, mohon maaf ada kesalahan tadi dari keterangan dari rekan saya, sebetulnya bukan diganti, itu sudah masuk dalam satu surat kuasa. Yang kemarin itu salah satu dari kuasanya Denada, kan ada 3 itu. Anaknya yang sekarang diganti sama bapaknya, itu aja sudah. Dan nggak ada relevansi apapun itu dengan perkara. Itu Okay. yang pasti, cuma tadi beliau menerangkan bahwa sampai sekarang masih belum memiliki akses untuk komunikasi dengan Denada. Keterangannya dari pengacaranya tadi bicaranya seperti itu. Nah, rasio yang saya tangkap itu kan mustahil gitu loh. Bagaimana caranya tanda tangan surat kuasa ketika tidak pernah dapat akses dengan si pemberi kuasa itu loh. Itu makanya alasan yang mengada-ada sudah saya simpulkan bahwa itu sebetulnya refleksi dari apa ya, bentuk bahwa mereka sudah nggak punya itikat baik lah untuk menjemput atau menanggapi forum mediasi yang sebenarnya sangat-sangat menguntungkan mereka kalau memang ini dipergunakan kan begitu, karena sifatnya tertutup. Nah, kalau siap untuk di persidangan ya nggak masalah, di mana sifatnya juga terbuka untuk umum, itu aja sudah. Tapi itu artinya Abang menduga itu salah satu strategi hukum yang mereka jalankan atau seperti apa Bang? Ya, kalau saya bilang itu strategi hukum, di mana betul-betul itu nanti ternyata malah menimbulkan sesuatu yang belum terbuat mereka, saya pikir kan konyol kan gitu loh. Nah, kalau justru malah strategi hukum itu yang paling bijak bagi saya ya, karena memang apa? Karena tergugat ini kan public figure kan, yang dimana harus melindungi kepentingan privasinya. Itu makanya kalau ketika dia sudah diberikan forum yang sifatnya tertutup dan bisa membuat kesepakatan dengan kami, musyawarah mufakat khususnya itu, tapi ternyata masih nggak dipergunakan, nggak dimanfaatkan secara optimal, ya sudah. Jadi mereka kan siap fight di persidangan. Gitu loh. Nah, ketika fight di persidangan, mohon maaf, ketika fight di persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum, berarti kan dia juga sudah siap untuk menanggung resikonya kan. Itu aja sudah. Oke, berarti Bang, izin Bang, berarti selama ini biaya hidupnya Reza itu dari Ibu Mendiang Emilia Contessa karena Reza bekerja jadi supir Ibu Emilia Contessa ya Bang? Beda loh ya. Kawan-kawan jangan menafsirkan seperti itu. Itu beda. Jadi konteksnya kan dia kerja kan, dapat upah kan? Ya betul. Dia kerja loh, berat sekali loh dia loh. Ataupun bayarannya juga kadang dibayar, kadang enggak, disimpan dulu. Betul, 2,5 juta. Jadi nyupirnya itu nggak kaleng-kaleng, maksudnya itu tidak dalam kota, sering keluar kota dia, sering tidak tidur dia. Itu bukan uang nafkah, itu upah gitu loh. Itu gaji berarti ya Bang ya? Gaji itu. Gitu loh. Kalau nafkah jangan dibanding anak itu menjadi kerja kan begitu kan. Kalau kerja ini kan upah itu. Berarti selama ini nafkah nggak ada yang masuk ya Bang dari pihak Denada atau keluarganya gitu? Tidak ada. Saya bilang ya, 0 sudah. Bang, mungkin bisa diperjelas Bang terkait kronologi didatangkan polisi ya Bang ya, didatangin polisi Bang. Didatangi polisi. Jadi kebetulan saya di Surabaya. Bang ceritanya Bang? Gimana? Kebetulan ya, begini. Seperti apa kronologi dan ceritanya Bang?
Saya kan di Surabaya posisinya, mertua saya kan di Banyuwangi. Nah, suatu ketika ditelepon sama mertua saya, bilang sambil menangis-nangis ya, sesak-sesak dia bilang bahwa, "Le, mama didatangi polisi. Mama dilaporkan katanya mau melakukan penggelapan mobil." Penggelapan mobil apa? Mobilnya siapa? Mama nggak tahu gitu loh. Kaget saya. Katanya ternyata yang melaporkan itu adiknya Denada, namanya Muhammad. Gitu loh. Yang melaporkan, bahkan mertua saya juga dapat somasi dari pengacaranya Muhammad. Nah, gitu loh. Sorry Terkait bang, dengan tadi yang mobil, melaporkan siapa bang? Putus-putus bang. yang melaporkan namanya Muhammad. Muhammad itu adiknya Denada, gitu loh. Karena yang punya mobil itu STNK itu atas nama Muhammad, bukan atas nama Resa. Nah, padahal yang memberikan uang DP untuk pembelian mobil itu paman dan tantenya. Nah, yang sekarang dianggap papa sama mamanya gitu loh. Jadi anak ini terdolimi, anak ini gitu loh. Itu makanya bikin saya gemes. Sampai akhirnya akibat dari didatangi polisi itu, ibu saya jadi sakit-sakitan. Karena memang kondisinya kan kurang sehat kan. Itu jadi stres, jadi sakit-sakitan, sudah komunikasi baik sama adiknya Denada itu, malah beliau menantang. Ya sudahlah, kalau memang ini ya, mertua saya kan bilang kan, ini nanti kalau nggak diselesaikan nanti, daripada nanti ramai, daripada viral nanti ketahuan malu semua kan gitu. Nah, adiknya bilang, ya sudah viralkan. Ya sudah, saya datang, akhirnya saya ajukan gugatan sudah. Karena saya jengkel, itu aja sudah. Itu yang terjadi, apa namanya, senyata-nyatanya tanpa saya kurangi dan saya tambahi. Insya Allah itu. Nanti juga Itu saya terjadi pada tahun berapa bang? apanya? Ya soal kepolisian dan segala macam itu bang. Baru kemarin. Tahun kemarin. Baru kemarin. Mungkin kira-kira 1 bulan sebelum saya ajukan gugatan itu. Wow. Gitu. Jadi kalau kawan-kawan ini berbicara tentang konteks bahwa saya mengajukan gugatan itu hanya demi kepentingan material, salah. Salah. Saya hanya ingin mengajarkan adab ya kepada seseorang ya yang hutang budi kepada seseorang itu, bagaimana seharusnya dia berpikir atau bertindak gitu loh. Itu aja sudah. Itu motivasi saya. Karena ibu saya disakiti, didolimi. Gitu loh. Nggak tambah terima kasih malah dilaporkan polisi. Kan lucu. Gitu loh. Di kepolisian mana bang? Mungkin? Kepolisian Banyuwangi. Tapi mohon maaf ya, LP itu nggak jadi keluar. Jadi kebetulan saya kenal baik dengan polisinya, akhirnya diselesaikan secara keluargaan. Tapi mereka masih tidak mau menerima. Gitu loh. Akhirnya datang kedua kali somasi, yang lebih bikin saya jengkel lagi kedua kali gitu loh. Itu makanya saya ajukan gugatan gitu loh.